Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini langsung aja gua mau bikin preview pertandingan hari Sabtu nanti, hari Sabtu sore waktu Belanda antara Brighton menghadapi Manchester United. Ini merupakan dua pertandingan terakhir ya. Pertandingan akhirnya nanti kan ketika menghadapi Crystal Palace. Tapi sebelumnya Manchester United akan tandang dulu menghadapi Brighton. Ini di papan klasemen Manchester United berada di peringkat ke-6 dan Brighton berada di peringkat ke-9. Brighton sendiri menurut gua dari beberapa penampilan terakhir ya, paling tidak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan terakhir mereka hanya kalah sekali, yaitu ketika mereka tandang ke Etihad menghadapi Manchester City, kalah 3-0 di sana. Tapi selebihnya mereka tidak pernah tersentuh dengan kekalahan. Bahkan 2 kali mereka tandang ya ke London menghadapi Tottenham Hotspur dan juga menghadapi Arsenal. Mereka mampu memetik total 6 poin, artinya meraih 2 kemenangan di London, dari London Utara. Luar biasa. Bahkan di penampilan terakhir mereka juga ketika bermain away ke Molineux berhasil menghajar tuan rumah Wolverhampton dengan skor 3-0. Walaupun, nah ada yang unik itu di beberapa pertandingan terakhir ya, 6 pertandingan terakhir. Tapi kalau gue melihat di 5 pertandingan kandang terakhir ya, mereka hanya bisa meraih 2 hasil imbang, selebihnya mereka kalah ya. 2-2 menghadapi Southampton, 0-0 bahkan menghadapi Norwich, selebihnya mereka kalah nih. Menghadapi Tottenham, Liverpool dan juga Aston Villa. Dan kalau gue lihat raihan Manchester United ketika tandang ke Brighton ini juga cukup unik, di mana 3 penampilan terakhir Manchester United di kandang Brighton ini berakhir dengan kemenangan untuk Manchester United. Walaupun di 2 pertandingan sebelumnya ya, artinya di pertandingan ke berapa tuh? Keempat ataupun kelima yang sebelumnya Brighton yang berhasil meraih kemenangan. Nah, untuk pertandingan menghadapi Brighton besok Sabtu ini, Manchester United masih belum bisa menampilkan Mason Greenwood pastinya ya, karena sudah selesai di squad Manchester United musim ini. Harry Maguire absen, Paul Pogba, Jadon Sancho dan juga Luke Shaw. Sementara Brighton hanya kehilangan 1 pemain, nyaris akan tampil dengan squad terbaiknya, full team. Kalau gue lihat Brighton ini ketika menghadapi Wolves mereka bermain dengan 3 back, 3, 4, 2, 1. Mereka berhasil menang dengan skor 3-0. Tapi ketika mereka bermain kandang menghadapi Southampton ya, di pertandingan kandang mereka terakhir, mereka tampil dengan formasi 4-3-1-2. Mereka sempat unggul 2-0 kalau tidak salah ketika akhirnya disamakan oleh Southampton. Southampton berhasil mengejar ketertinggalan 2-1 dan juga 2-2. 2 gol diborong oleh Ward-Prowse. Nah, Manchester United sendiri ketika menang 2-0 menghadapi Brighton di putaran pertama itu tampil dengan 4-2-3-1. Dengan gol dicetak oleh Bruno Fernandes dan juga Cristiano Ronaldo. Tapi pada saat itu Brighton bermain dengan 10 orang. Nah, bagaimana peluang Manchester United besok Sabtu? Gua pikir Manchester United kalau melihat atau mengaca dari penampilannya menghadapi Brentford, ini terlihat ada perkembangan. Perkembangan dari mana? Dari match-match sebelumnya. Gua ngelihat dari match menghadapi Norwich. Manchester United menang tapi tidak meyakinkan. Lalu babak belur menghadapi Liverpool ya. Setelahnya menghadapi Arsenal tidak bisa tampil maksimal, sempat menguasai jalannya pertandingan, tapi fokus di awal-awal pertandingan itu cukup buruk sehingga kebobolan dulu, bahkan sempat ketinggalan 2-0 duluan ya, karena hilangnya fokus di lini belakang. Utamanya pun juga di lini tengah, seorang Scott McTominay tidak bisa tampil dengan bagus, tidak bisa tampil atau bekerja sama dengan bagus dengan seorang Matic. Akibatnya ya tertinggal 2-0, lini depan pun juga kurang tajam, support terhadap seorang Cristiano Ronaldo tidak bisa terjalin dengan bagus. Di babak kedua sempat memiliki beberapa momentum, tidak bisa dimaksimalkan, justru lengah lagi. Sudah sempat 2-1, akhirnya kebobolan 3-1 dan selesai sudah peluang Manchester United untuk bisa tampil di UEFA Champions League musim depan. Nah, setelahnya Manchester United ini tampil menghadapi Brentford. Ketika tampil menghadapi Brentford, ini menurut gua seperti perbaikan yang diharapkan ya. Artinya ketika menghadapi Liverpool, ketika menghadapi Arsenal. Sebelumnya menghadapi Chelsea dulu 1-1. Ketika menghadapi Chelsea pun juga demikian ya. Manchester United
nyaris possession dikuasai oleh Chelsea, peluang pun juga demikian. Walaupun sebenarnya kalau menurut gue lini belakang tampil jauh lebih solid, jauh lebih fokus ketika dibandingkan menghadapi Arsenal. Walaupun pada saat itu Chelsea juga punya peluang, tapi mereka tidak bisa clinical. Tapi intinya Manchester United juga bisa melakukan reaksi yang pas ketika baru saja kebobolan, dan Manchester United mampu memanfaatkan kelengahan lini belakang Chelsea, Cristiano Ronaldo 1-1. Nah, dari pertandingan menghadapi Arsenal, Liverpool, Arsenal, Chelsea, dan menghadapi Brentford, ini menurut gue seperti ini. Artinya ada peningkatan di sana. Menghadapi Brentford menurut gue tampil cukup luar biasa, umpan-umpan pendek merapat, akurasi umpan juga cukup bagus, terutama di babak pertama. Tampil juga clinical, mampu mencetak gol dulu di awal-awal babak pertama. Menurut gue ini cukup bagus ya. Dan ini hal yang lama tidak bisa dilakukan oleh Manchester United, clinical dari awal. Bahkan sepanjang babak pertama Manchester United sebenarnya punya peluang lebih ya dari 1 gol. Cuman ada 1 gol yang di VAR. Ketika memasuki babak kedua, walaupun Brentford ini bangkit, tapi Manchester United juga berhasil memberikan reaksi yang bagus, terutama dari sisi bertahan. Dan bukan itu saja, ketika mereka melakukan transisi penyerangan ya dari bertahan ke menyerang, ini juga cukup bagus. Akibatnya Manchester United mampu mendapatkan gol kedua dari titik penalti, hasil dari penetrasi Cristiano Ronaldo. Dan satu hal lagi, gol ketiga dari set piece, dari bola mati. Hal yang cukup mahal bagi Manchester United musim ini ya, gol dari corner. Itu mampu dipetik di gol ketiga. Bahkan akhirnya 3 gol dan juga clean sheet ini merupakan sesuatu yang jarang bagi Manchester United musim ini. Tapi itu bisa diperoleh ketika menghadapi Brentford. Artinya Manchester United dari sisi permainan ya, walaupun masih belum sempurna banget ya, belum seperti levelnya Manchester City ataupun Liverpool. Tapi kalau melihat dari levelnya Manchester United di pertandingan sebelumnya, ini ada peningkatan yang cukup bagus. Apakah ini bisa berterusan ketika menghadapi Brighton? Gua harapkan demikian, walaupun tentu saja Manchester United masih akan tampil dengan banyak pemain yang kedalaman squad katakanlah itu masih belum bagus ya. Jadon Sancho tidak bisa bermain dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan formasi? Menurut gua formasi kemungkinan sih, feeling gua masih akan menampilkan seperti ini ya. Artinya lini belakang seperti yang ketika menghadapi Brentford, lini tengah mungkin ada perbaikan di sana. Matic mungkin akan diduetkan dengan Fred yang sudah bisa ditampilkan kembali. Menurut gua ada peluang akan dimainkan dari menit awal. Sementara Juan Mata yang pairingnya menurut gue cukup bagus dengan seorang Bruno Fernandes ketika menghadapi Brentford, sepertinya akan dipercaya lagi, akan dimaksimalkan ya sebelum dia akan cabut di akhir musim nanti. Elanga tetap akan menempati sayap kanan. Menurut gue tampil cukup luar biasa ketika menghadapi Brentford, baik itu secara menyerang maupun bertahan. Pun juga Cristiano Ronaldo di depan yang tentu saja tampil cukup tajam di pertandingan menghadapi Brentford. Gua harapkan pertandingan menghadapi Brighton ini bisa dimaksimalkan. Gua berharap Manchester United bisa memetik 3 poin karena poin demi poin ini penting, bukan hanya untuk mengamankan tiket Eropa musim depan, tapi juga bagaimana bisa memberikan kepercayaan diri kepada skuad, kepada tim, kepada klub, kepada fans bahwasanya Manchester United ini bangkit loh, sudah siap untuk itu. Pemain pun juga bisa menunjukkan terutama bagi pemain yang akan fight untuk musim depan, bisa menunjukkan value-nya bagi seorang Ralf Rangnick ataupun kepada seorang Erik ten Hag. Pun juga pemain yang akan meninggalkan Manchester United bisa menunjukkan value-nya kepada klub yang akan mengambil dia musim depan. Jadi menurut gue tidak ada alasan bagi pemain ini untuk tampil tidak semangat ya kan, determinasi rendah, work rate rendah. Menurut gue tidak seperti itu. Mudah-mudahan, dan ini sudah ditunjukkan ketika menghadapi Brentford, dan menurut gue ya mudah-mudahan ini akan berulang menghadapi Brighton, di mana Brighton di kandang tadi gue sudah tampilkan ya, tampil juga masih angin-anginan. Ini bisa jadi tampil bagus, bisa juga tidak. Mudah-mudahan Manchester United bisa tampil fokus dari menit awal, tampil clinical. Lini belakang harus bisa juga fokus ya, tidak kebobolan di menit-menit awal. Mudah-mudahan bisa memetik kemenangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana teman-teman, ada perkiraan formasi atau bahkan prediksi hasil? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.